Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya pribadi untuk sekedar sharing dan berbagi informasi bagaimana kita bisa untuk bermuhasabah diri dan kita untuk menilai ataupun self reminding untuk diri kita sendiri yang pada akhirnya menjadi acuan untuk kita dapat melangkah ke depan baik dalam hal planning maupun dalam hal evaluasi daripada action kita ke depannya. Beranjak dari awal sharing kali ini, saya coba untuk flashback jauh ke belakang di saat saya pribadi dilahirkan di suatu tempat. Mungkin ada yang tahu tempatnya di mana? Ya, betul, di atas bumi. Dan mungkin buminya kita nggak tahu bumi di mana. Bumina di mana? Kalau di Sunda itu bumina itu rumahnya di mana. Nah, di sini siapapun mungkin dilahirkan di tempat yang tidak kita tahu sebelumnya karena Allah menentukan adalah suatu takdir. Bisa kita di belahan bumi barat, mungkin kita menjadi orang barat, matanya berwarna biru, hidung lebih mancung. Atau kita di belahan bumi Afrika, mungkin kulitnya lebih hitam. Atau di Australia dengan kulit kuning putih. Ataupun di Indonesia, ataupun di daerah lain pun itu tergantung daripada takdir Allah. Alhamdulillah, saya pribadi dilahirkan di tempat yang memang cukup Indonesia karena di Indonesia. Dan itu membuat suatu warna bagi kehidupan semua orang yang ada di tempat lahir masing-masing. Satu hal yang perlu digarisbawahi, lahir dimanapun, hidup dimanapun, dan berjuang dimanapun itu sama saja. Karena yang hakikat daripada kehidupan adalah proses dalam menjalani kehidupan yang hasilnya hanya Allah yang menentukan. Oke? Rekan-rekan sekalian, pendengar sekalian, flashback tadi coba kita runut satu persatu karena tidak kita bisa untuk bermuhasabah diri atau self reminding, self calculation of life ataupun kita check your life. Tidak bisa kita langsung meloncat ke umur yang katakanlah melewati 0 tahun. Mungkin semua teman-teman, rekan-rekan semua pernah ingat kapan kita lahir, di mana kita lahir, mungkin ada akte kelahirannya. Tapi pernahkah teman-teman ingat bahwa kita lahir itu seperti apa? Bahkan mungkin jarang yang tahu bahwa kita adalah lahir dari siapa. Mungkin lupa siapa nama orang tua kita, siapa nama kakek kita, siapa nama buyut kita. Terkadang hanya sebagai data di database kartu ataupun KTP saja. Bukan sebagai garis, sebagai pengingat kita, kehidupan kita. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali, mungkin saya pribadi sebagai sharing di sini, itu belum tentu ingat titik kapan starting point dari life hidup kita itu kita sadari sebagai hidup. Mungkin saya pribadi ingat, kalau lahir mungkin nggak ingat ya lahir di mana. Zaman dulu mungkin lahirnya adalah mungkin di bidan atau di Paraji ataupun di rumah sakit. Mungkin zaman jadul itu belum ada yang seperti rumah sakit sekarang yang memang mewah, ber-AC dan bahkan mungkin keluar masuk rumah sakit dengan cukup baik kondisinya. Namun kondisi itu belum tentu menentukan hasil dari kelahiran anak tersebut. Flashback lagi, saat yang diingat pada saat itu mungkin sama halnya ada momen-momen tertentu yang membuat kita teringat kembali kepada masa kecil kita itu. Barangkali kalau orang tua kita dulu, orang tua saya pribadi mungkin baik sekali menyimpan album foto-foto dari mulai album kegiatan aktivitas, bahkan album keluarga, bahkan mungkin tidak secanggih sekarang. Mungkin sekarang adalah eranya digital, itu sudah menggunakan sarana media penyimpanan atau storage melalui media digital, baik itu dengan katakanlah computerized ataupun dalam hal menggunakan gadget seperti itu. Zaman dulu ya mungkin 50 tahun ke belakang
itu belum ada. Bahkan mungkin televisi pun masih televisi tabung yang berwarna tidak ada, hanya hitam putih. Kalau kita mau TV berwarna, depannya dikasih kaca berwarna seperti kue lapis, adalah merah, kuning, hijau yang warnanya tidak berubah, sehingga warna ikan bisa jadi 3 warna, atasnya merah, tengahnya kuning, bawahnya hijau, seperti itu. Artinya cukup manual, tidak bisa kita seperti sekarang yang cukup canggih dengan berbagai warna megapiksel ataupun berwarna karakter di media atau televisi sekarang. Tadi kembali, album saya pribadi itu lebih banyak disimpan dalam kategori foto hard copy. Mungkin zaman dulu pernah ada adalah katakanlah yang terkenal itu adalah Fuji Film, ada juga Kodak, ada juga mungkin katakanlah Canon ya, yang mungkin zaman sekarang sudah nggak ada, sudah hilang dari peredaran seiring dengan waktu dan proses perkembangan teknologi yang cukup baik. Album foto itu dicetak sehingga mengingatkan sebagai memori kehidupan seseorang di masa lalu yang bisa jadi kita bisa mengenang ternyata hidup kita itu dilahirkan di satu titik, misalkan di tempat mana ada fotonya, orang tua kita dulu juga ada aktivitas yang bisa dilihat, bahkan mungkin suatu kebanggaan karena mungkin suatu barang mewah, orang bisa berfotoria, bisa menyimpan album termasuk kategori barang mewah di saat itu. Beda dengan sekarang, mungkin teman-teman atau kita pribadi menyimpan foto dalam media sosial itu kadangkala dilihat oleh semua orang. Katakanlah sekarang banyak sekali yang dalam hal Facebook, Instagram ataupun hal lain di media, semua orang seluruhnya bisa melihat aktivitas kita, bahkan mungkin cenderung pada hal bersifat ria ataupun sum'ah. Ria itu mau dilihat orang, sum'ah itu mau didengar oleh orang lain, yang insya Allah mudah-mudahan tidak seperti itu karena akan berakibat pada diri kita, bernilai katakanlah mengurangi nilai ibadah kita sebagai umat muslim gitu ya. Balik ke awal yang saya ingat waktu kecil, mungkin sadar hidup ini ada adalah pada saat mungkin SD kelas 1 mungkin atau kelas berapa, atau mungkin sebelum SD mungkin pra sekolah. Itu yang dikenang adalah momen-momen mungkin yang saat berangkat sekolah, jam berapa diantar orang tua kita, ibu kita ke sekolah, dengan serta-merta mungkin zaman dulu itu tidak sebanyak sekarang kendaraan. Sekarang kendaraan banyak mungkin ya, ada angkot, ada taksi, ada bus, ada kereta, bahkan mungkin ada juga yang katakanlah pesawat terbang bisa mengkomunikasikan ataupun menghubungkan ke berbagai kota. Zaman dulu mungkin hanya sebatas katakanlah sepeda, beca ataupun angkot yang terkadang terbatas jumlahnya. Di kota saya pribadi pun, kota kecil di Jawa Barat, tepatnya di Majalengka, itu cukup kategori sepi. Artinya kalau kita ke sekolah pun bisa jadi tidak menggunakan angkot karena harga angkot cukup tinggi biaya ongkosnya dibanding dengan mungkin penghasilan orang tua kita dulu, seperti itu. Artinya lebih baik uang untuk angkot diberikan untuk beli buku, ditabung untuk beli sepatu, atau bahkan mungkin untuk beli beras ibu kita. Mungkin saya pribadi nggak merasakan ekstra keras effort orang tua ataupun keringat yang dikeluarkan orang tua itu seperti apa, karena mungkin pada saat kita kecil kita tidak merasakan dunia orang tua seperti apa. Artinya bagaimana susahnya orang tua untuk menyiapkan katakanlah berapa banyak biaya yang akan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Saya pribadi bersaudara sebanyak 7 orang. Saya sendiri yang terkecil kedua, dan itu cukup sebagai pemacu bahwa ternyata orang tua kita pun masih mampu untuk membiayai sekolah anak-anaknya, serta-merta dengan cara yang memang kita pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua kita sehingga kita bisa makan dengan enaknya, tidur dengan nyenyaknya, dan sekolah dengan katakanlah fokus di sekolahnya. Tapi hal penting yang perlu disampaikan, kenapa kita semua perlu ingat momen-momen itu, ini memacu kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Ternyata proses hidup itu tidak instan.
tidak serta-merta seperti katakanlah simsalabim menjadi sesuatu yang memang seperti sulap. Jadi langsung menjadi dewasa, menjadi besar, menjadi tua, tapi memerlukan proses waktu yang memang menempa kita. Katakanlah kalau saya terlahir sebagai orang yang dilahirkan oleh orang kaya, mungkin saat ini saya tidak bisa seperti ini dalam kategori katakanlah kehidupan ini. Bisa jadi pada saat saya kecil dikasih mobil ataupun dikasih motor, ya mungkin tidak akan menjadi orang yang katakanlah setangguh orang yang katakanlah berjalan dari rumahnya ke sekolah melewati sungai-sungai, melewati kerikil berbatuan sampai ke sekolah mungkin telat datangnya. Seperti contoh mungkin ada film katakanlah Laskar Pelangi. Anak-anaknya susah sekolah tapi dia punya semangat tinggi untuk mendapatkan ilmu tersebut. Flashback lagi, ternyata orang tua pun tidak harus memaksakan kepada anaknya terkait dengan masalah hal-hal bersifat biaya. Anaknya tidak perlu tahu dari mana orang tua itu mendapatkan biaya itu, tapi pentingnya adalah kamu harus tetap belajar. Karena belajar itu penting sampai kapanpun, sampai nanti kamu tua pun tapi orang tua menasihati sampai kapanpun tidak ada yang berharga selain dirimu dan ilmu yang kamu dapatkan. Harta akan habis, uang akan sirna, bahkan mungkin apapun yang melekat di kita akan hilang, tapi ilmu akan dibawa sampai mati. Itu terinspirasi bahwa kenapa banyak sekali anak-anak yang di pelosok sana, di daerah yang katakanlah jauh dari perkotaan, cukup berhasil dan menghasilkan suatu ilmuwan, suatu bisnis successman atau bisnismen yang sukses, bahkan menjadi seorang petinggi dalam hal suatu institusi karena kegigihannya yakin bahwa memang petuah, pepatah dan nasihat orang tua itu menyebabkan dia sebagai semangat hidupnya lebih tinggi. Kedua tadi, setelah sekolah mungkin banyak sekali disibukkan dengan hal bersifat positif yang kadang-kala kalau kita waktu kecil menganggapnya ini hal yang mengganggu masa kecil saya, mengganggu waktu belajar saya, mengganggu waktu main saya. Ternyata visi orang tua itu ke depan jauh 30 tahun ke depan dia berpikir si anak ini mau jadi apa ke depannya kalau saya tidak siapkan dari sekarang, kata orang tua tersebut. Artinya bolehlah kita berpikir untuk katakanlah santai, tapi ada waktunya. Mungkin saat belajar ya belajar, saat kita serius ya serius, seperti itu. Saya pribadi mungkin lebih ke arah memilih, toh belajar itu tidak susah, tinggal baca, bangun pagi, sholat, baca, sekolah, pulang, makan, tidur, sekolah, dan sebagainya. Sampai malam pun seperti itu, kondisinya memang tidak berat untuk seorang anak yang menghasilkan suatu disiplin yang lebih tinggi. Yang perlu diingat ataupun yang saya ingat sekali bahwa orang tua menetapkan kamu harus menjadi yang terbaik dimanapun kamu berada. Kalau kamu kelas 1 SD, kamu harus terbaik di kelasnya atau dimanapun. Kalau kamu tidak terbaik, kamu akan tersisih. Kamu akan menjadi yang nomor 2. Yang diingat bahwa dimanapun yang jadi nomor 1 itu akan diingat. Nomor 2, 3 tidak akan diingat oleh siapapun. Makanya itu menjadi suatu pemacu buat kita. Lah iya, apa susahnya untuk belajar, tinggal baca dan kita akan menjadi hasil terbaik seperti itu. Mungkin masa kecil saya pribadi cukup diwarnai dengan hal-hal bersifat katakanlah formal ataupun katakanlah disiplin yang memang katakanlah lebih tinggi dibanding yang lainnya. Mungkin orang lain sempat bermain bola setelah jam sekolah di atas jam 1. Saya pribadi jam 7 pagi sekolah, jam 12 siang pulang, bukan tidur tapi sholat sebagainya, 1:30 berangkat lagi ke sekolah madrasah sampai jam 4:30. Selesai itu baru bisa bermain 5:30 sampai jam 5:30. Sempatkan untuk bermain dengan teman-teman di tetangga ataupun teman sekolah, berlari ke lapangan untuk sekedar melepaskan penat seharian dan bergaul dengan teman-teman lain agar bisa kita menikmati masa kanak-kanak tersebut, bermain bola, bermain layangan, bahkan mungkin sempat juga ke sungai, bermain di sungai, berenang di sungai sampai pulangnya menjelang maghrib. Setelah pulang maghrib
ternyata masih ada lagi yang harus dikerjakan. Apa itu? Adalah kita ada sehabis pulang dari masjid, tidak langsung pulang ke rumah, tapi menuju ke rumah guru ngaji. Kalau selamanya waktu itu ibu siapa ya, lupa lagi namanya, itu ada di tetangga di situ. Itu ibu itu adalah guru agama, guru ngaji yang memang tanpa diberikan imbalan pun bersedia untuk mengajari anak-anak di sekitarnya yang memang membutuhkan ngaji. Kalau sekarang mungkin cukup mudah ya, ada les privat ngaji, ada katakanlah ikro 1 sampai berapa tuh, 1 sampai ikro 5 atau 7 atau mungkin 12 tergantung dari gurunya. Tapi saat itu cukup dengan waktu selepas maghrib setengah 7 mungkin atau jam 6 lewat sampai menjelang isya. Yang terkenang adalah dari mulai huruf alif, ba, ta, sa, jim, halaman 1, halaman 0 mungkin waktu itu saat kecil, sampai akhirnya bisa beranjak berhari-hari, bertahun-tahun mungkin, menjadi suatu penempaan diri bahwa itulah penting buat hidup ini. Ternyata memerlukan proses tidak instan seperti itu. Hari ke hari, bulan ke bulan, meskipun terasa capek, penat, tapi alhamdulillah karena mungkin yakin bahwa itu adalah hal terbaik dan dukungan dari orang tua pun terus menerus, sehingga menjadikan saya pribadi menjadi lebih tenang dalam menjalani katakanlah belajar tersebut. Tiba saatnya mungkin pada saat tertentu malam hari saya berpikir, ayah ibu saya sudah tidur. Saya berpikir, buat apa saya tidur katakanlah terlalu pagi? Mungkin tidurnya adalah jam 8 setelah isya, itu adalah terlalu tidur. Tapi saya berpikir, buat apa tidur terlalu pagi? Toh TV pun tidak ada. TV pun waktu itu adalah TV RI, TV hitam putih. Radio pun radio bukan FM tapi AM. Tidak ada radio yang lain. Bahkan mungkin tidak ada internet, karena memang tidak internet. Handphone pun tidak ada. Tapi ternyata cukup menyenangkan. Karena apa? Saat menonton TV pun, nonton TV bareng-bareng. Saat itu saya dipanggilnya Abah. Abah ada di ruang tengah, saya di kamar sendiri. Ternyata Abah nyetel TV katakanlah jam 9, karena beliau senang untuk menonton berita. Ada istilahnya lah dunia dalam berita. Nah itu waktu cukup jam 9 sampai jam 10 nonton TV selesai, dimatikan, dan anak-anak tidak boleh ikut nonton lagi. Semua masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Teringat tadi, ya saya bangun ataupun saya pun teruskan belajar, minimal preparation, persiapan untuk belajar hari berikutnya tuh apa sih yang perlu dipelajari besok pagi. Jadi saya berprinsip sebelum guru menerangkan, saya sudah tahu apa yang akan dibahas dan saya sudah bisa menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh guru tersebut dalam H-1 ataupun malam harinya. Sehingga sekolah pun tidak bosan, sekolah pun menyenangkan karena sudah siap-siap dari semalam. Buku saya siapkan di tas sudah dari malam hari, pekerjaan rumah sudah selesai, bahkan mungkin tinggal berangkat sekolah pagi-pagi seperti itu. Sempatkan saya punya radio kecil, sekedar hiburan untuk radio FM, waktu itu ada FM, mendengarkan sedikit lagu, mungkin lagunya nggak lagu seperti sekarang, lagunya banyak sekali. Jam dulu lagunya lagu-lagu jadul yang memang cukup menghibur di malam hari, bahkan mungkin sampai jam 11 malam menemani belajar di malam hari. Suasana di luar sunyi, sepi, hanya mungkin suara-suara jangkrik di luar. Angin pun kadangkala menyapa, karena waktu itu rumahnya masih ada setengah dari rumah adalah bilik, mungkin semacam dari bambu yang ada lubang-lubang kecil mungkin masuk ke rumah, sehingga membuat belajar saya menjadi agak sedikit dingin plus sedikit serem mungkin ya, dan mungkin menjadi suatu pemacu, ayo cepat belajar biar cepat tidur, karena kalau nggak tidur nanti keburu kedahuluan yang ada yang bangun di luar. Yang bangun siapa itu? Ternyata bukan hantu, adalah peronda malam. Peronda malam membawa ketokan taktuk 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 berkeliaran di malam hari di atas jam 11 malam sampai pagi. Itu adalah menemani saya untuk belajar sampai mungkin di pagi hari menjelang subuh itu, wah ternyata nggak terasa di waktu itu sudah mulai pagi. Berikutnya mungkin sama halnya, oh ternyata hidup ini indah. Mungkin perjuangan tuh butuh waktu dan butuh proses. Di pagi hari bangun pagi,
sholat subuh, mandi, berbenah, sampai tiba saatnya yang ditantikan pagi-pagi apa teman-teman sekalian adalah sarapan pagi, karena malamnya adalah malam yang lapar. Tidak seperti sekarang, kalau sekarang kan di kulkas ada makanan, ada banyak frozen food di kulkas. Zaman dulu boro-boro kulkas, mungkin bakul bekas pun yang di dapur sudah nggak ada isinya. Jadi makan itu cukup dijatah sesuai jamnya. Jadi tidak ada yang katakanlah tersedia dimanapun, karena pertama mungkin secara ekonomi juga tidak ada stok untuk menyimpan makanan. Juga diharapkan kondisi anak-anak itu menjadi lapar sehingga dia fokus untuk belajar. Yakinkan bahwa kalau kita perutnya penuh dengan makanan, itu rasa malas kita akan tumbuh, akan menjadi kita malas belajar. Terbukti kalau kita di sekolah, kalau kita banyak makan, toh guru menerangkan kita akan ngantuk, kita akan menjadi loss concentration, hilang konsentrasi, sehingga kita menjadi tidak maksimal dalam belajar. Satu lagi hal yang menarik pada malam hari, kalau saya lapar, kalau saya nggak bisa makan, saya tahan perut sampai pagi, karena jam pagi lah jam makan. Sehingga kalau sambil menahan lapar, tidak bisa mencari hal sesuatu di dapur. Dapur pun tutup, jam setelah maghrib tutup dapurnya, tidak ada makan lagi. Kecuali ada katakanlah yang lewat, seperti dulu ada bakso bakul atau bakso pikul yang bunyi mungkin menjelang jam 7 malam, tangting dia di bakulnya bukan didorong tapi ditanggung gitu ya, saya bakso itu pun cukup bakso yang katakanlah ringan. Saya pernah waktu itu beli bakso berapa dek, berapa waktu itu ya, mungkin dikit, mungkin 30 rupiah ataupun 5 rupiah gitu ya. Mang yang banyakin kuahnya, jadi bakso plus kuah. Si emangnya pun ngasih, nih dek dikasih baksonya 2 butir, kuahnya semangkuk ya. Yang mang terima kasih mang gitu kan. Dan itu buat bekal nasi makan di malam hari. Dan itu pun menjadi hal yang bersifat seperti itu. Ada hal lucu suatu saat, pada saat itu pesan bakso, tiba-tiba mati lampu gitu ya. Jadi mati lampu artinya gelap semua, sedangkan bakso sudah ada di meja dekat meja makan. Karena rumah itu adalah rumah yang katakanlah zaman dulu kan banyak sekali ya, ada ayam masuk rumah, kucing masuk rumah juga bebas, karena mungkin rumah lama sehingga tidak tertutup. Karena kalau rumah tertutup, kalau zaman dulu istilahnya rumahnya sombong gitu ya, karena tetangga juga berhak masuk untuk kapanpun ke rumah kita, bahkan mungkin ayam pun tiap kali masuk seperti itu. Nah, kejadiannya apa yang lucu? Di meja itu ternyata ada kotoran ayam yang nggak terlihat tuh karena gelap sekali di dekat mangkok bakso tadi gitu ya. Ternyata salah ngambil, ini kok ada yang lembek-lembek. Pada saat dicoba-coba ternyata ini bukan bakso, ini adalah tadi ya tai ayam yang memang ada di situ di dekat meja yang memang gelap seperti itu. Tapi tidak termakan sih, tapi hanya tersentuh. Pas saat terang ternyata ada pahit-pahit sedikit, nggak apa-apalah, yang penting sehat katanya seperti itu. Oke, itu mungkin sekedar sharing, nanti ada sesi berikutnya. Tapi poin yang penting adalah yuk kita sama-sama cermati, memang dunia orang tua dengan dunia kita berbeda. Orang tua punya visi misi ke depan lebih jauh, lebih banyak pengalaman asam garam, lebih banyak kata-kata yang disampaikan pada anaknya. Mungkin bukan dengan kata-kata, tapi dengan action, tindakan. Contoh satu hal lagi nih sebelum berakhir, contoh hal yang disampaikan orang tua apa? Pertama, orang tua tuh melibatkan anaknya untuk membantu orang tuanya. Ini keder nih kan ya, pegel nih tangannya nih jadi keder gini. Contoh apa? Misalkan orang tua kita butuh bantuan kita, meskipun orang tua kita mampu tapi dia minta bantu. Riz, dulu bilangnya bukan Aris ya, namanya apa dulu? Aminuddin ya, jadi bilangnya apa? Amin katanya ya. Jadi bilangnya, Min ini bantu dong Abah untuk jagain padi. Padi itu adalah padi hasil dari sawah-sawah Abah yang memang dulu sawahnya cukup lumayan banyak ya, ada berapa? Satu di daerah utara juga ada, di daerah selatan juga ada, sehingga kalau hasil panennya banyak itu
padi dibawa ke rumah. Di samping itu di belakang ada gudang padi untuk menumpuk gabah-gabah yang akan dijemur. Hal yang waktu itu mengesalkan adalah, menurut pendapat anak-anak itu mengesalkan karena orang lain main, anak ini disuruh untuk menjagain padi dari jemur padi untuk menjaga dari ayam-ayam yang makan padi. Terik matahari panas, padi di halaman rumah terbentang, nggak boleh ngantuk dan nggak boleh tidur karena menjaga padi sampai padi itu kering dan ayam itu tidak lewat ke padi itu. Saya berpikir waktu itu, kok hidup ini cukup susah ya. Tapi saya belajar banyak bahwa ini kok tidak sia-sia. Saya sambil nunggu padi sambil baca buku, toh bukunya juga banyak kan, buku yang Abah punya juga banyak. Saya baca buku sambil selesai seperti itu. Tapi intinya apa? Ternyata keterlibatan dari anak dengan orang tua itu penting, menyebabkan kita menjadi menghargai waktu. Satu lagi apa? Terkadang saya pribadi diajak untuk bersih-bersih kuburan, ke makam Giri Lawungan itu pada saat hari Jumat atau hari Kamis pagi, atau mungkin Jumat pagi ya, karena biasanya menyekar ataupun datang tuh biasanya berziarah tuh Jumat pagi. Biasanya pagi-pagi selepas subuh nggak tidur lagi, padahal kan orang enaknya tidur gitu ya. Tapi disuruh bawa koret atau cangkul kecil, bawa arit ataupun bawa beberapa sapu dan pengki ya untuk membawa rumput. Pagi-pagi itu ke makam, berjalan kaki mungkin sekitar ada 1 kilometer ataupun 700 meter dari rumah ke makam itu. Makamnya kurang lebih ada berapa ya? 1, 2. Jadi ada orang tua atau kakek, ada kakek plus istrinya, banyak banget sekali makam di sana yang harus dibersihkan dari rumput-rumput ataupun yang ilalang. Cukup menyita waktu. Orang tua Abah sendiri mewajibkan untuk ikut dan untuk membersihkan rumput rumput di makam itu sendiri. Cukup menyiksa batin, tapi ternyata ada hal positif. Ternyata kalau saya ikutin ini adalah melatih kesabaran saya untuk hal bersifat katakanlah di luar kemampuan kita, itu harus bersabar. Ternyata mencabut rumput itu nggak mudah, perlu waktu, tenaga, dan perlu konsentrasi juga dalam hal membersihkan itu. Tidak lama, mungkin sekitar setengah jam, tapi membuat keringat saya berolahraga di terik pagi yang hangat pagi-pagi. Matahari menyambut pagi cukup bebas sehingga terbuka dari tubuh kita ini, tubuh saya sendiri, dan berkeringat. Ternyata olahraganya gerak dan beberapa kena sinar matahari positif buat kita sendiri, buat saya pribadi. Dan itu pun menjadi hal yang buat saya menjadi teringat, ternyata pesan moralnya adalah tidak semua perlu anak itu tahu didefinisikan sebagai hal bersifat logika. Karena logika orang tua dengan logika anak berbeda. Dunia anak dan dunia orang tua itu berbeda, sehingga kita perlu ikutin saja yang orang tua mau, toh itu pun nanti yang tahu kan orang tua bukan anaknya. Sampai saat ini setelah proses sekolah sebagainya, ternyata berakibat iya ya, ternyata hal itu bersifat baik, bukan negatif. Tidak ada orang tua akan menjerumuskan anaknya untuk menyiksa anaknya, tapi demi kebaikan semua. Setelah itu saya berpikir, ternyata jadi tahu, ternyata kalau kita berkunjung ke makam, pertama kita bisa mengikat hati kita dengan yang telah meninggal. Kita bisa menjadi terhubung silaturahmi dengan yang meninggal. Minimal kita ingat, suatu saat nanti saya akan juga di tempat ini. Saya akan berada di bawah tanah ini. Saya akan berada di bawah tanah atau di alam ini. Suatu saat nanti semua orang akan seperti itu. Dan alangkah sedihnya kalau suatu saat nanti misalkan saya di bawah tanah ini, tidak ada anak, keluarga ataupun lain pun yang datang menjenguk seperti tadi, membersihkan walaupun katakanlah merawat makam itu sendiri. Poinnya adalah ternyata penting sekali untuk hal ini. Itu mungkin sesi pertama untuk sharing ini. Berlanjut ke sesi berikutnya, mudah-mudahan membuka sharing kita ke depan lebih baik lagi. Tidak ada kata terlambat buat kita semua. Siapkan diri Anda dan kita, prepare for your next generation, prepare for next future, and then you can take your benefit. Anda dapat mengambil manfaat ke depannya, tidak sia-sia dalam hidup ini. Don't be enjoy, jangan terlalu enjoy dengan your time,
Jangan terlalu enjoy dengan katakanlah zona nyaman kita, tapi zona nyaman harus memacu pada zona yang lebih baik lagi. Terima kasih, salam sehat buat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.